Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa setelah qadarullah pada kemarin ya. Saya ada keperluan jadi kajian dibatalkan. Ya namun agar kita istiqomah untuk terus menuntut ilmu, maka saya pindahkan ke hari ini ya di jam 7. Ibu-ibu yang saya muliakan, insya Allah kita akan kembali melanjutkan khataman terjemah Quran beserta tafsir Al-Muyassar, dan sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Para ulama ahli tafsir mengatakan di dalam tafsir Al-Muyassar, maksud dari ayat ini adalah, wahai Rasul, ceritakanlah kepada manusia, kepada seluruh manusia ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan suatu kaum di bumi yang sebagian akan meneruskan sebagian yang lain untuk memakmurkannya. Maka para malaikat berkata, wahai Tuhan kami, ajarkanlah dan tunjukkanlah kepada kami apa hikmah dari penciptaan mereka. Padahal mereka akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah secara zalim dan melampaui batas. Sementara kami selalu menaatimu, menyucikanmu, dan memuliakanmu dengan segala sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, yaitu berupa kemaslahatan yang besar di balik penciptaan mereka. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kita akan mengambil faedah dari ayat ini, yakni ayat yang ke-30. Yang pertama, ibu-ibu yang saya muliakan, ayat 30 hingga ayat 39 itu berisi penetapan Adam sebagai manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai khalifah yang menggantikan al-jin dan al-hin, ya, yang menggantikan al-jin dan al-hin, yang mana keduanya adalah dari bangsa jin di bumi. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, sebagaimana yang sudah masyhur, ya, sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihi salam, bumi itu ya ditinggali oleh makhluk dari kalangan jin. Dan jin ini ada suku-sukunya, diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam tafsirnya, yaitu al-jin dan al-hin, yang mana keduanya memang ini dari bangsa jin, ya, dan mereka tinggal di bumi. Dan ketika mereka tinggal di bumi, ibu-ibu rahimakumullah, mereka banyak berbuat kemaksiatan, menumpahkan darah, ya, sehingga diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala itu ya mengutus para malaikat untuk memerangi mereka, ya, sehingga pergilah bangsa al-jin dan al-hin ini ada yang ke gunung-gunung,
ke padang pasir, ada yang ke tengah samudra, dan lain-lain. Ya. Lalu yang kedua, ibu-ibu rahimakumullah, khalifah itu bermakna yang menggantikan. Ya. Maksudnya mereka menggantikan makhluk sebelumnya, yaitu jin. Atau bermakna mereka, yakni manusia, saling menggantikan silih berganti dari generasi ke generasi. Selama ini ibu-ibu mungkin di antara kita mengetahui khalifah itu pemimpin, ya, begitu. Ya, padahal para ahli tafsir mengatakan khalifah itu adalah yang menggantikan, ya, di dunia yang tadinya dari bangsa jin jadi bangsa manusia, atau ya manusia ini ketika diturunkan mereka beranak pinak dan mereka ini saling silih berganti. Ini adanya keturunan dari generasi ke generasi berikutnya. Lalu ibu-ibu rahimakumullah, yang ketiga, bentuk pertanyaan malaikat kepada Allah ya di dalam ayat 30 ini bukan dalam bentuk protes, ya, bukan, ya. Bukan dalam bentuk protes. Malaikat tuh nggak protes. Kenapa Allah itu menciptakan Adam, menciptakan manusia untuk tinggal di bumi? Enggak. Melainkan dalam bentuk ingin mengetahui tujuan dari penciptaan manusia sebagai khalifah. Ya, begitu. Kemudian, ibu-ibu rahimakumullah, surat Al-Baqarah ayat 31, Allah Ta'ala berfirman, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Kemudian para ulama ahli tafsir mengatakan di dalam tafsir Al-Muyassar, maksud dari ayat ini adalah dan sebagai penjelasan tentang keutamaan Adam alaihi salam. Allah mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Kemudian Allah menyodorkannya kepada para malaikat dengan bertanya kepada mereka, wahai para malaikat, beritahukanlah kepadaku tentang nama-nama yang ada ini. Jika kalian benar bahwa kalian lebih layak untuk menjadi khalifah di muka bumi ini daripada mereka, yaitu daripada Nabi Adam atau daripada manusia. Taib, ibu-ibu, kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam Allah ciptakan berikut dengan kecerdasan dan ilmu pengetahuan. Diriwayatkan Nabi Adam alaihi salam diciptakan dalam kondisi mengetahui semua nama benda di bumi dan langit. Ya. Jadi ketika beliau diciptakan, Allah itu sudah langsung mengajarkan Nabi Adam seluruh nama-nama yang ada di langit dan juga ada di bumi. Bukan itu saja, ibu-ibu rahimakumullah, ya. Namun diriwayatkan beliau itu tahu bagaimana cara menggunakannya serta fungsinya. Ya. Ya, begitu. Hal ini menafikan bahwa nenek moyang manusia berasal dari manusia purba yang primitif. Ya. Ibu-ibu rahimakumullah, orang-orang yang berlatar belakang ateis, ya, itu mereka itu banyak memahami bahwa seluruh yang terjadi manusia di atas muka bumi ini dengan teori evolusi, ya, begitu. Dan itu semuanya dalam bentuk hipotesa, ya, maksudnya belum terbukti. Karena apa? Kalau memang terbukti, ya, kita hidup di dunia ini sudah lama, kan, manusia itu ya banyak kera-kera, ya, yang mereka kira bahwa itu adalah asal-usul manusia, itu tidak ada yang berevolusi, ya, menjadi manusia. Dan ini adalah bantahan bahwa ya kita berasal dari manusia atau kita ini keturunan dari manusia purba yang primitif.
Apalagi ibu-ibu rahimakumullah, digambarkan Nabi Adam itu, ya dulu waktu saya masih kecil ya, ada komik-komik gitu ya, ada apa namanya, buku-buku cerita para nabi. Itu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa itu digambarkan dengan menggunakan pakaian, ya pakaian pakaian primitif begitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam alaihissalam itu langsung Nabi Adam diajarkan segala sesuatu, baik itu nama-nama yang ada di langit, benda-benda, mungkin tumbuh-tumbuhan dan lain-lain, dan juga di langit, serta tahu bagaimana cara menggunakannya, ya, dan fungsinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua, ibu-ibu rahimakumullah, Allah Ta'ala maha luas ilmunya, dan para makhluk sangat terbatas ilmunya, serta para makhluk tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit saja. Ya. Kemudian, ibu-ibu rahimakumullah, kita masuk kepada ayat yang ke-32. Allah Ta'ala berfirman, Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang artinya mereka menjawab, Maha suci Engkau wahai Allah. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan para ulama ahli tafsir berkata di dalam tafsir Al-Muyassar, maksud dari ayat ini adalah para malaikat menjawab, Wahai Tuhan kami ini senantiasa menyucikan-Mu, dan kami tidak memiliki pengetahuan kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami, karena sesungguhnya hanya Engkaulah yang Maha mengetahui segala urusan makhluk-Mu, lagi Maha bijaksana dalam mengaturnya. Ibu-ibu, kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama adalah seorang hamba, ya hendaknya seorang hamba tidak merasa paling berilmu, ya walaupun memang dia adalah seorang yang alim atau seorang yang sangat berilmu. Nah, ini jangan sampai ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita ini orang yang alim, ya orang yang berilmu, itu jangan sampai kita ini dalam hati kita ini ada kesombongan bahwa saya ini yang paling berilmu. Ya, jadi juga nasihat untuk ibu-ibu ya, kalau misalkan kita punya anak-anak ya, anak-anak kita hafal Quran ya, diingatkan bahwa jangan sampai ada kesombongan ya, hafal hadis ya, jangan sampai ada kesombongan, jangan merasa bahwa dia yang paling berilmu ya, diingatkan ya. Begitu. Lalu yang kedua, hendaknya seorang hamba itu menyandarkan ilmu yang telah dimilikinya kepada Allah, bukan disandarkan kepada dirinya sendiri atau hasil jerih payahnya sendiri. Ya, kalau misalkan kita menerapkan kita selalu menyandarkan segala upaya yang kita dapatkan, ya hasil yang kita dapatkan itu dari hasil jerih payah kita, maka kita tidak ada bedanya dengan Qarun, ibu-ibu rahimakumullah. Ya, Qarun itu mengatakan di dalam Al-Quran bahwa saya ini mendapatkan keutamaan ini karena hasil kerja keras saya. Ini keliru, ya bahwa harusnya segala nikmat, ya berupa ilmu, harta, kesehatan, segala macam, itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, apabila tidak mengetahui suatu ilmu, maka hendaknya katakan wallahu a'lam. Ya, hanya Allah yang tahu. Dan jangan ragu, katakan la adri, aku tidak tahu. Ya. Ya, diriwayatkan ibu-ibu rahimakumullah, Imam Malik rahimahullahu taala ketika ditanya ya beberapa puluh, ya 40 kalau tidak salah, 40 pertanyaan, itu Imam Malik cuma jawab 10. Yang 30-nya dia jawab, la adri, saya nggak tahu. Padahal ini Imam Darul Hijrah, imam di kota Madinah, ulama besar di kota Madinah di zaman tersebut. Namun, beliau tidak memaksakan dirinya untuk menjawab
pertanyaan yang beliau tidak tahu jawabannya. Ya, begitu. Dan ibu-ibu rahimakumullah, juga berhati-hati ya dengan eh, personal atau dengan orang yang ketika dia diutarakan pertanyaan, dia selalu berusaha untuk bisa menjawabnya. Ya, ini hati-hati ya. Begitu. Kenapa? Karena kita khawatir kalau misalkan dia memaksakan untuk menjawab, bisa jadi dia bukan memberikan solusi. Ya, bukan memberikan solusi, justru malah sebaliknya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga ibu-ibu rahimakumullah, di antara adab kita sebagai murid kepada ustadz-ustadz kita, ya kalau ustadz kita nggak tahu suatu permasalahan, ya itu terus dia bilang, aduh saya nggak tahu ya, ini jawabannya apa? Dia bilang, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Ya jangan direndahkan, nggak boleh. Kenapa? Karena jawaban dari la adri itu adalah setengah ilmu. Ya, jawaban saya nggak tahu itu setengah ilmu. Begitu. Dan itu membuktikan bahwa kejujuran dia, ibu-ibu. Di zaman yang penuh dengan kebohongan sekarang ini, itu sangat sulit sekali kita mencari sosok orang yang jujur. Ya, dan orang-orang yang mau mengatakan la adri, saya nggak tahu. Itu jarang sekali di zaman sekarang, apalagi di zaman sosial media seperti ini. Semuanya ingin tampil, ya, semuanya ingin didengar perkataannya. Semuanya merasa dirinya itu berhak untuk bicara. Begitu. Nah, ini ya semoga menjadi pengingat. Kemudian di ayat yang ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka, yakni kepada para malaikat, nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah aku sudah katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan, maksudnya apa yang kamu sembunyikan di dalam dada, dan maksud saya mengetahui apa yang kamu lahirkan, apa yang secara zahir, ya, apa yang ditampakkan, dan apa yang kamu sembunyikan di dalam dada. Ya. Kemudian para ulama ahli tafsir mengatakan di dalam tafsir Al-Muyassar, maksud dari ayat ini, ibu-ibu rahimakumullah, adalah Allah Ta'ala berfirman, wahai Adam, sampaikanlah kepada mereka nama-nama dari semua ini yang mereka tidak mengetahuinya. Tatkala Adam mengabarkannya kepada mereka, maka Allah berfirman kepada para malaikat, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa yang tersembunyi bagi kalian yang ada di langit dan di bumi. Dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Baik, ibu-ibu, kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, maksud dari mengetahui apa yang kamu lahirkan atau yang ditampakkan dan apa yang kamu sembunyikan adalah rasa dengki dan rasa hasad iblis kepada Nabi Adam alaihi salam. Karena dalam barisan malaikat di kala itu ada iblis yang memang memiliki kedudukan di sisi Allah sebelum dia membangkang. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ya iblis ini ya diriwayatkan beliau ya. Dia ini laknatullahi alaih ya, ketika sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan itu sudah beribadah kepada Allah 80.000 tahun. Ya, 80.000 tahun. Ya. Dan ya iblis inilah diriwayatkan ya ibu-ibu ya. Iblis inilah yang menjadi panglima perang ya, yang memimpin para malaikat
ketika mengusir atau memerangi bangsa jin atau bangsa al-hin sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ya, jadi iblis ini yang memimpin pasukan para malaikat ketika memerangi bangsa jin di bumi. Kenapa? Karena iblis ini memang ahli ibadah ya sebelum beliau membangkang, sebelum iblis la'natullahi alaihi ini membangkang. Ya, begitu. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah di ayat 34 Allah Ta'ala berfirman wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang artinya dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka semua kecuali iblis. Ia enggan dan takabur. Dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Para ulama ahli tafsir mengatakan di dalam tafsir Al-Muyassar, maksud dari ayat ini adalah, wahai Rasul, ceritakanlah kepada para manusia tentang pemuliaan Allah kepada Adam. Saat ia berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Untuk memuliakannya. Bukan dalam rangka ibadah ya ibu-ibu ya. Bukan, tapi untuk memuliakannya dan menampakkan keutamaannya. Karena memang manusia itu di antara 3 makhluk yang Allah ciptakan, malaikat, jin, ya, manusia ini paling tinggi derajatnya. Ya. Mereka semua taat kecuali iblis. Ia menolak bersujud karena sombong dan hasad, sehingga ia termasuk orang-orang yang menentang Allah dan membangkang perintahnya. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, ya kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, iblis adalah makhluk ciptaan Allah yang berasal dari kalangan jin. Dia tercipta dari api dan diriwayatkan iblis telah beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun sebelum diciptakannya Adam. Dan tadi saya sudah sampaikan ya, ibu-ibu ya, di ayat sebelumnya. Dan yang kedua, saking kuat ibadahnya, iblis diriwayatkan termasuk dari pasukan yang ikut memerangi al-jin dan al-hin. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan dialah yang memimpin pasukan yang berisi para malaikat tersebut. Ya, wallahu a'lam. Lalu yang ketiga, ibu-ibu rahimakumullah, di ayat ini, Allah membongkar apa yang selama ini iblis sembunyikan, yaitu kesombongan atau rasa ujub akan ibadah yang telah ia lakukan selama ini, sehingga kesombongan ini melahirkan penyakit hati yang berbahaya, yaitu hasad. Nah, jadi ibu-ibu rahimakumullah, hasad itu penyakit hati yang menghinggapi setiap kaum muslimin, setiap manusia. Ya. Bahkan ada salah seorang ulama salaf mengatakan setiap manusia itu punya hasad. Setiap seorang muslim itu punya rasa hasad. Namun yang terbaik di antara mereka adalah yang mereka menyembunyikannya, yang mereka melawannya. Ya. Mereka melawan rasa hasad tersebut. Kalau ibu-ibu rahimakumullah masih ingat ke pelajaran kita di kajian hadis, ya saya pernah menyebutkan di antara obat ya agar kita ini bisa melawan rasa hasad, ya namanya kita manusia ibu-ibu ya. Ya kita ada hasad nih kepada teman kita kah atau kepada orang yang dekat dengan kita kah, ya. Maka kita lawan dengan cara mendoakannya. Mendoakan orang yang kita hasadi tersebut, ya. Terus mendoakan, ya, terus berikan doa-doa yang baik kepadanya, ya, begitu. Kita katakan Masya Allah terus. Kita doakan kebaikan sampai hasad itu hilang, ya, begitu. Ini diantara cara untuk meredam hasad, ya. Kalau misalkan tidak terbendung, ibu-ibu, kita tahu nih kita nih hasad, tapi jangan sampai kita keluarkan dari lisan kita, ya, jangan. Tahan saja, udah diem aja udah. Ya, diem. Kenapa? Karena ibu-ibu rahimakumullah hasad ini
ibaratnya seperti penyakit yang beranak pinak. Ya, penyakit yang beranak pinak. Nanti ketika kita keluarkan, ya kita sadar, kita tertipu, ya kita merasa wah lega gitu, padahal mah ya bukan lega, tetapi itulah mulai muncul penyakit-penyakit baru. Ya, dari hasad ada ghibah, dari hasad ada fitnah dan lain-lain. Jadi ibu-ibu rahimakumullah tadi ya, kalau misalkan kita sedang ada hasad, ya itu kita lawan dengan kita doakan orang tersebut, ya begitu. Dan kita tahan dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menentukan takdirnya. Ya Allah yang sudah menentukan seluruh takdir manusia. Misalkan teman kita lebih ada rezeki bawa mobil baru, ya kita yakin bahwa memang sudah takdirnya dia punya mobil baru, ya dan lain-lain. Lalu yang keempat, hasad iblis adalah dosa pertama yang dilakukan di langit. Ya, hasad iblis, ibu-ibu, adalah dosa pertama yang dilakukan di langit. Lalu yang kelima, sujud yang dilakukan oleh para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam bukanlah dalam bentuk ibadah, melainkan dalam bentuk melaksanakan perintah Allah dan dalam bentuk penghormatan kepada Nabi Adam semata, tidak lebih. Ya. Jadi sebagian orang, ibu-ibu rahimakumullah, salah kaprah dengan ayat ini. Nanti akan kita tampilkan ya. Lalu yang keenam, perintah sujud ini adalah ujian untuk malaikat dan iblis. Ya. Dan malaikat berhasil melewati ujian ini, sedangkan iblis itu gagal, ibu-ibu rahimakumullah. Ya. Kemudian yang ketujuh, ayat ini dijadikan dalil. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Bagi aliran sufi ekstrim yang menyimpang. Ya. Jadi di dalam agama Islam itu ada aliran ya sufi, Ibu. Ya, sufi ini ada bermacam-macam. Dan di sini adalah sufi yang ekstrim. Ya, dan dia ini sufi ekstrim yang menyimpang. Bahwa ini kata orang yang akan saya sebutkan ya, tauhid yang paling tinggi adalah tauhidnya iblis. La ilaha illallah ya. Subhanallah ya. Kata orang ini ya, tauhid yang paling tinggi adalah tauhidnya iblis. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hallaj, ya tokoh sufi ekstrim. Kenapa? Karena ibu-ibu di antara syubhatnya, ini syubhat ibu-ibu ya, jangan ditelan mentah-mentah, jangan. Ya, kata dia, ini iblis itu nggak mau sujud karena dia tuh pengen sujud sama Allah aja, gitu. Gampangannya ya, Bu ya, gampangannya. Gitu dia nggak mau, dia rela, nggak masalah saya membangkang perintah Allah karena saya ini mentauhidkan Allah. Padahal ibu-ibu rahimakumullah, buah dari tauhid itu adalah amal soleh. Nah, bentuk ketaatan kita kepada Allah itu kan amal soleh. Ya. Bahkan ibu-ibu rahimakumullah, pada pertemuan kedua kemarin waktu kajian tafsir ya, kajian Quran ini, saya menyebutkan bahwa tauhid itu tidak akan bisa terrealisasikan dengan tanpa ketakwaan. Dan ketakwaan tidak bisa kita raih tanpa tauhid. Nah, jadi saling membutuhkan ya begitu. Dan ini adalah perkataan yang batil, perkataan yang salah ya. Jadi tidak benar ibu-ibu bahwa tauhid yang paling tinggi itu tauhidnya iblis. Bahkan Al-Hallaj ini juga mengatakan, atau ulama sufi ekstrim lainnya mengatakan bahwa Fir'aun itu juga tauhidnya paling top katanya. La ilaha illallah. Ya, ini makanya ibu-ibu rahimakumullah, hendaknya ketika kita mempelajari agama Allah, kita mempelajari dari orang-orang yang berilmu, yang lurus ya, yang lurus ya, yang lurus, yang beramal soleh ya. Jadi bukan kita
terkesan, ini ustadz saya memang cerdas sekali. Ya, kalau orang cerdas itu banyak ibu-ibu. Ya, tapi orang yang lurus itu yang jarang. Lurus maksudnya apa? Lurus apa yang dia omong dengan yang dia amalkan itu selaras. Begitu. Terus dia mengajaknya kemana nih? Nih ya, guru kita ini ngajak kita kemana? Arahnya kemana nih? Ke Allah dan Rasulnya atau kepada selainnya? Begitu ya. Baik. Lalu yang kedelapan, ibu-ibu rahimakumullah, cara mengamalkan ayat ini adalah dengan senantiasa berlindung kepada Allah dari sifat sombong, dari sifat ujub, dan dari sifat hasad. Ya, kita doa ya Allah ya Rob, jauhkanlah hambamu ini dari sifat sombong, jauhkanlah diri hambamu ini dari sifat ujub dan hasad. Kita doa kepada Allah, ya. Kita doa ya Allah, bersihkanlah hati hamba dari berbagai macam penyakit hati, ya, dan lain-lain, ya. Dan ibu-ibu rahimakumullah, ya, kadang orang-orang yang sudah aktif di pengajian, ya, sudah mau dengerin kajian, ya, udah aktif ke majelis ilmu, ya, mungkin dosa-dosa amaliyah, ya, maksudnya dosa-dosa amaliyah ya ibu paham ya maksudnya ya. Udah sholatnya rajin ya kan ya, baca Qur'annya rajin ya kan, sodakohnya rajin. Tapi kadang timbul rasa penyakit hati ini. Ya, timbul ujub lah, sombong lah, merasa dirinya paling kenal pengajian lah dan lain-lain. Nah ini ya, ini godaan syaitan yang harus kita hindari. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarah fatakuna minadh dhalimin." Yang artinya, dan kami berfirman, wahai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Maksudnya tinggallah di dalam surga ini dan makanlah makanannya yang banyak, lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Para ulama ahli tafsir mengatakan di dalam tafsir Al-Muyassar, maksud dari ayat ini adalah Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu bersama Hawa, istrimu di surga. Nikmatilah buah-buahannya dengan nyaman dan tenang dimanapun kalian kehendaki. Janganlah kalian mendekati pohon ini agar kalian berdua tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, sehingga kalian akan termasuk orang-orang yang melanggar batasan-batasan perintah Allah. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, di dalam surga, Nabi Adam dan Hawa dibebaskan oleh Allah untuk makan apa aja, kecuali satu, yaitu buah dari pohon terlarang. Dan ini adalah ujian yang Allah berikan kepada Nabi Adam dan Hawa. Ya. Nah, sekarang ibu-ibu rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu, ya, saya mengatakan yang halal itu banyak, yang haram itu sedikit. Sama juga dengan pohon atau buah-buahan di surga, itu banyak. Larangan yang Allah berikan itu cuma satu, ya, begitu. Ya, sama kayak kita ya, begitu di dunia sekarang ini. Dan inilah sunnatullah. Lalu yang kedua, cara mengamalkan ayat ini adalah menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan apa-apa yang telah Allah dan Rasul-Nya larang. Karena betapa banyak kemaksiatan terjadi karena diawali dengan mendekatinya secara perlahan-perlahan. Ya, begitu. Kalau ada orang mau, contohnya berzina, ibu-ibu, ya kan ya, PDKT dulu, ya kan, kenalan dulu, ya, begitu. Nggak mungkin dia langsung berbuat, ya, begitu. Karena memang itu dialah khutuwatis syaitan.
Ya, langkah-langkahnya syaitan itu pelan tapi pasti. Nah, makanya di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan deketin tuh dosa zina. Ya, bukan hanya jangan lakukan, tapi jangan mendekati. Ya, begitu. Nah, makanya dosa-dosa ini jangan coba kita dekati, Ibu-ibu ya. Ya, pasti kita berbuat dosa pasti, tapi ketika kita berbuat dosa, kita taubat, istighfar. Nah, kita udah tahu kemarin kita udah melakukan dosa ini, kita jangan coba-coba lagi deket-deketin. Ya. Kemudian ayat 36 Allah berfirman, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Yang artinya lalu keduanya digelincirkan oleh setan, yaitu iblis, dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Para ulama ahli tafsir mengatakan dalam tafsir Al-Muyassar, maksud dari ayat ini adalah, lalu setan menjerumuskan mereka ke dalam kesalahan. Ya, setan atau iblis membisiki mereka sehingga mereka pun memakan buah pohon itu. Hal ini mengakibatkan mereka diusir dari surga dengan berbagai kenikmatannya. Allah berfirman kepada mereka, turunlah kalian ke bumi. Sebagian kalian akan memusuhi sebagian yang lain, yaitu Adam, Hawa, dan setan. Ini saling memusuhi nih ibu-ibu ya. Kita sama setan itu musuh yang nyata. Ya, jangan dijadikan teman. Ya, setan itu adalah musuh yang nyata. Aduwwum mubin. Ya, setan adalah atau iblis itu adalah ya musuh yang nyata. Di bumi ada tempat tinggal dan tempat menetap bagi kalian. Kalian bisa memanfaatkan segala sesuatu yang ada di dalamnya sampai berakhirnya ajal kalian. Dan ibu-ibu kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, kemaksiatan bisa menghilangkan nikmat Allah berupa rizki, kedudukan, kebersihan, dan keridoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini sepertinya saya typo nih ibu-ibu ya, bukan kebersihan maksudnya ya. Ya qadarullah. Ini wallahu alam yang maksudnya adalah berupa rezeki, ya kedudukan, ya kesehatan maksudnya ya. Kesehatan bukan kebersihan. Ini typo ya. Nanti kita perbaiki, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ibu-ibu, gara-gara maksiat, gara-gara riba, kita tuh rizkinya jadi seret. Itu contoh. Gara-gara korupsi, tadinya kita punya jabatan tinggi, kita jadi kriminal. Ya, gara-gara kita minum alkohol, menghisap rokok, ya, kesehatan kita diangkat oleh Allah. Dan seluruh kemaksiatan itu akan mengangkat keridhaan Allah. Ya, justru bahkan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, maksiat yang kita lakukan, coba lihat, kalau misalkan rezeki kita masih ngalir nih, lihat kedudukan kita di masyarakat, apakah kita dibenci sama masyarakat? Ya, gara-gara apa? Gara kelakuan kita. Yang tadinya kita punya kedudukan, Allah turunkan kedudukannya. Ya, mungkin terus kita tadinya sehat, walafiat, rezeki lancar, kedudukan masih ada, tapi punya sakit. Sakit apa? Sakit yang berat gitu ya. Dan yang paling parah ibu-ibu rahimakumullah dari semua ini adalah ya menghilangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ibu-ibu, jangan sampai ridhonya Allah itu kita hilangkan gara-gara kemaksiatan. Lalu yang kedua, ibu-ibu, kemaksiatan mendatangkan kesengsaraan dan kesulitan. Hal ini sebagaimana di ayat yang lain Allah berfirman, "Faqulna ya Adamu inna hadza aduwwan laka wa li zawjika fala tukhrijannakuma minal jannati fatashqa."
Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini si iblis ini musuh bagimu, aduwwul laka, dan bagi istrimu, walizaujika. Nih ibu-ibu rahimakumullah, ya. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka, nanti kamu tuh capek, nanti kamu tuh bakal ribet hidupnya, gitu. Ya, begitu. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ya, dengan maksiat yang Adam lakukan, Adam akhirnya mencari nafkah di bumi, ya. Hawa masak, Hawa harus melahirkan. Ya, ibu yang sudah melahirkan bagaimana tahu cara apa perjuangannya, ya, begitu. Dan ini Allah sudah ingatkan. Namun ini sunatullah ibu-ibu. Memang caranya Allah agar ada manusia di muka bumi, yaitu dengan cara ya ini tadi, yaitu Nabi Adam alaihissalam bermaksiat kepada Allah. Kemudian ayat yang ke-37, ibu-ibu masih ada waktu sedikit lagi ya. Allah Ta'ala berfirman, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Yang artinya kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Para ulama ahli tafsir mengatakan dalam tafsir Al-Muyassar, lalu Adam menerima kalimat-kalimat yang Allah ilhamkan kepadanya sebagai ungkapan taubat dan permohonan ampun darinya, yaitu firman Allah, ya, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami, dan bila Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Maka Allah menerima taubatnya dan mengampuni dosanya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat bagi siapa yang bertaubat dari hamba-hambanya, sekaligus Maha penyayang kepada mereka. Kemudian di ayat 38 Allah berfirman, Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya kami berfirman, turunlah kamu semuanya, Adam, Hawa, Iblis, ya, dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Para ulama ahli tafsir mengatakan, Allah berfirman kepada mereka, turunlah kalian semua dari surga. Kelak akan datang kepada kalian serta keturunan kalian secara berturut-turut hidayah, yaitu nabi dan rasul, ibu-ibu. Adanya kitab-kitab, ya, yang akan mengarahkan kalian kepada kebenaran. Barang siapa yang mengamalkannya, maka tidak ada rasa takut atas mereka terhadap urusan akhirat yang akan dihadapi. Mereka pun tidak akan bersedih terhadap urusan dunia yang telah berlalu. Kemudian di dalam ayat 39 Allah berfirman, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Adapun orang-orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Kemudian para ulama ahli tafsir mengatakan, orang-orang yang menentang dan mendustakan ayat-ayat kami yang dibacakan, ini kitab-kitab suci ya ibu-ibu, kitab-kitab samawat, kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Al-Quran, ya, dan bukti-bukti keesaan kami itu pasti akan menetap di neraka. Mereka kekal di dalamnya dan tidak akan pernah keluar darinya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kita ambil faedah dari ayat 36 hingga ayat 39. Yang pertama, Adam dan Hawa diuji dengan satu larangan, namun keduanya gagal karena tertipu bujuk rayu iblis. Hal ini memang sunatullah, itu sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Namun Adam dan Hawa lebih baik daripada iblis. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan dosa,
mereka segera bertaubat kepada Allah, dan taubat mereka berdua langsung Allah terima. Ya, dan taubat mereka berdua langsung Allah terima dan Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Keduanya berdoa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ibu-ibu, ini doa dihafalkan ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat Al-A'raf ayat 23. Keduanya berkata, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini merupakan doa yang pertama yang dipanjatkan oleh manusia pertama di muka bumi. Ya. Nah, makanya ibu-ibu, kalau kita hafal doa ini, lalu kita tadi habis bikin dosa, bikin maksiat, langsung kita doa ini. Kita sadari Allah tadi maksiat, langsung doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan ketika doa, ibu-ibu datangkan di dalam hati kita penyesalan. Ya, penyesalan dan azam, nggak mau lagi kita lakuin dosa itu. Kita berhenti langsung dari dosa tersebut. Ya, insya Allah nanti Allah akan ampuni. Dan Allah itu maha pengampun. Allah itu lebih mendahulukan rahmatnya ketimbang amarahnya, ketimbang ghadabnya. Ya, begitu ibu-ibu. Ya, kita harus husnudzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, dari proses kejadian Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah, kemudian Allah ajarkan keduanya cara bertaubat, maka kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebagai orang tua, kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara bertaubat kepada Allah. Mengenalkan kepada mereka bahwa Allah itu maha pengampun dan Allah itu maha penerima taubat. Kemudian memaafkan kesalahan anak-anak bukan berarti menghapuskan hukuman. Nah, ya kan ya, ibu-ibu ya. Allah mengampuni Adam, Allah mengampuni Hawa, tapi bukan berarti Allah menghapuskan hukuman. Apa? Nabi Adam disuruh tinggal di bumi. Bukan, oh ya udah kamu bertaubat, udah tinggal lagi di mana, di surga. Tidak. Sama juga ibu-ibu, kalau kita sudah punya janji, udah punya peraturan sama anak-anak kita. Anak-anak kita berbuat salah, ada hukumannya. Jalanin hukumannya. Ya. Walaupun mereka sudah minta maaf, jalanin hukumannya. Itu pendidikan. Ya, itu pendidikan. Begitu juga ibu-ibu rahimakumullah, anak-anak kita itu manusia biasa. Mereka pasti berbuat salah. Oleh karena itu, kita ajarin anak kita cara taubat. Ya, bukan berarti kita berharap mereka itu nanti akan melakukan dosa besar. Enggak. Agar mereka tuh tahu bahwa Allah tuh maha pengampun. Kalau misalkan nanti mereka di tengah kesendirian, mereka melakukan dosa, di luar sana mereka melakukan dosa, mereka tuh tahu cara taubatnya. Jangan sampai mereka tuh terlena, terbawa terus dengan dosa-dosa mereka. Dengan kemaksiatan mereka. Gara-gara apa? Nggak tahu caranya taubat. Ya. Nggak tahu caranya taubat. Gimana caranya kembali ke jalan yang benar, ke jalan Allah, ke jalan yang lurus. Ya, ini padahal tugas kita sebagai orang tua. Ya. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, yang ketiga, Nabi Adam diciptakan kemudian tinggal di surga dan diturunkan ke bumi di hari Jumat. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit, di saat itu adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan, hari ketika ia dimasukkan ke dalam surga, dan hari ketika ia dikeluarkan dari surga. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari
pada hari Jumat. Ya, baik ibu-ibu rahimakumullah, mungkin untuk pertemuan kita cukupkan dulu sampai ayat ke-39. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan di ayat 40 dan seterusnya. Sampai di sini ibu-ibu rahimakumullah, ada pertanyaan atau tidak bagi yang hadir? Ya Ustadz, boleh bertanya Ustadz? Iya ibu, silakan. Ya izin bertanya Ustadz, kalau misalkan seseorang melakukan kesalahan gitu ya, melakukan apa yang tidak boleh, seharusnya nggak boleh dilakukan. Misalkan contoh aja ya, ini random aja ya Ustadz. Mm-mm, Misalkan seseorang minum minuman keras gitu kan, nggak boleh nih. mm-mm, Nah terus habis itu eh taubat gitu kan, mm-mm, menyadari kesalahan terus taubat. Tapi kemudian dia mengulangi lagi gitu. mm-mm, Terus kan mungkin ada perasaan kayak, "Nih gimana ya?" Maksudnya kan udah pernah melakukan kesalahan yang sama, terus udah taubat. mm-mm. Kalau ketika itu dilakukan berulang kali kan kayak perasaan mungkin yang kayak, "Ini tobat lagi apa gimana?" Gitu. Boleh di ini nggak ya Ustadz, maksudnya baiknya seperti apa gitu, Iya, kalau yang seperti itu. Makasih Ustadz. iya ibu Paramita, sama-sama. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, ya manusia itu memang tempatnya salah, tempatnya dosa. Dan Allah itu maha pengampun. Jadi kalau misalkan kita ini melakukan dosa, terus kita bertaubat, bener tuh taubatnya tuh benar gitu loh Bu ya, bukan taubat sambal. Maksudnya taubat sambal gini, istighfar cuma di lisan doang, taubat cuma di lisan doang gitu loh. Tapi taubat yang bener tuh kayak gimana sih? Taubat yang bener itu dia tuh nyesel, habis bikin dosa tuh nyesel, dia tuh sedih. Habis bikin dosa tuh dia sedih, ya Allah kenapa sih kok begini lagi ya Allah ya. Nah terus yang kedua, dia itu berazam, ah udahlah saya nggak mau lagi ah begini. Yang ketiga, dia langsung berhenti dari dosa tersebut. Contoh misalkan, tadi Ibu Paramita bilang minum minuman keras, lagi nyekel botol langsung dia buang. Nah, itu contoh. Udahlah, saya nggak mau lagi. Nah, ini taubat nih, ini taubat bener dia. Besoknya begitu lagi. Kenapa? Mungkin ada faktor lain segala macam gitu. Terus apa yang dia lakukan? Taubat lagi. Terus begitu sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan Ibu Paramita ini pernah ditanyakan oleh seorang pemuda di Arab Saudi kepada Syekh bin Baz. Terkait dengan dosa, dia terjatuh lagi, dia dosa lagi, dia tobat lagi. Dan saya menjawab sebagaimana apa yang Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menjawab dari pertanyaan tersebut. Dan ibu-ibu rahimakumullah, kita tuh punya Tuhan, punya Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Ya, kalau kita taubat, ibu-ibu rahimakumullah, itu tuh Allah tuh lebih seneng daripada orang yang dia melakukan suatu perjalanan menggunakan untanya. Di untanya tersebut ada hartanya, ada makanannya, ada minumannya. Kemudian di tengah padang pasir, dia lagi istirahat, tiba-tiba ketika dia bangun untanya hilang. Bayangin ibu-ibu, di tengah padang pasir dia sendirian, untanya hilang, di mana tadi disebutkan ada hartanya, ada makanannya, ada minumannya, ada perbekalannya hilang. Dia cari ke sana kemari, dia cari ke sana kemari, nggak ada, ya. Akhirnya sampai dia ada di titik udah deh nyerah, udah deh saya bakal meninggal di sini. Lalu dia tertidur, kemudian ketika dia bangun tiba-tiba untanya ada di depan dia. Sampai diriwayatkan dalam hadis ini dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah hamba-Aku dan aku adalah Robmu." Dia saking bahagianya, dia sampai sabekul lisan. Dia sampai salah ngomong, salah ucap. Ya. Dan Allah tertawa melihat itu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu lebih gembira lagi kalau kita ini bertaubat. Dan
Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu lebih sayang kepada kita nih ibu-ibu ya daripada ibu-ibu sayang sama anaknya. Ibu-ibu sayang sama anak-anaknya, semua sayang sama anak-anaknya. Allah lebih sayang lagi sama kita dibanding perasaan ibu sayang kepada anak-anaknya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah teruslah bertaubat. Jangan ragu untuk banyakin istighfar ya. Iringi hari-hari kita, iringi ya perbuatan buruk kita dengan perbuatan kebaikan ya. Begitu. Dan tentunya ibu-ibu rahimakumullah jangan anggap enteng maksiat. Nggak boleh kita anggap enteng maksiat. Biarinlah Allah tuh maha pengampun. Nggak boleh. Tadi apa? Ya, saya sampaikan. Kalau kita maksiat, nanti ada hukumannya. Pasti ada hukumannya. Rizkinya jadi seret, rumah tangga berantakan, anak-anak nggak jadi anak soleh, nggak soleha. Ya, terus apalagi yang tadinya sehat jadi sakit-sakitan, silaturahim hancur, segala macam. Begitu. Itu gara-gara apa? Gara-gara maksiat. Ya, ibu-ibu rahimakumullah. Mungkin itulah ya Ibu jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Iya, Ustaz. Ibu, wa jazakumullah khair. Iya.